Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kita kali ini akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Ya, huruf kapital ini merupakan huruf besar, yang ditulisnya itu hurufnya besar. Nah, penggunaan huruf kapital ini ada 15 tempat harus kita menggunakan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital itu digunakan pada penulisan awal kalimat, ya. Awal kalimat kita, huruf pertama awal kalimat harus besar. Contoh yang di sini seperti aku adalah guru yang baik, A-nya itu besar, ya. Yang kedua, huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama petikan. Huruf pertama petikan itu yang mana? Nah, yaitu di sini contohnya bagaimana keadaannya, tanda kutip. Nah, huruf B-nya itu harus huruf besar, ya. Nah, di sini mohon maaf Pak Opik ada yang salah ngetik, nggak teredit. Seharusnya tanda kutipnya itu dempetan sama huruf B-nya, ya. Baik. Yang ketiga, huruf besar atau huruf kapital digunakan pada huruf pertama penggunaan kata ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan, termasuk kata ganti Tuhan di sini, ya. Misalnya kata Islam, kalian kalau nulis kata Islam harus huruf besar. Kemudian Quran, Al-Quran, Tuhanmu tuh, ya. Yang kemudian yang lainnya mau misalkan Injil, Taurat, dan sebagainya, itu yang berbentuk keagamaan dalam bentuk hal ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci dan Tuhan, ya. Selanjutnya, penggunaan huruf besar juga digunakan pada nama gelar atau kehormatan, tapi harus ada nama orangnya. Contoh di sini adalah Sultan Agung. Nah, gelar-gelar kehormatan ini Haji Firman. Kalau nggak ada nama firmannya, nggak usah dinulis hajinya huruf besar. Contoh, sekarang tahun orang naik haji. Nah, hajinya itu kalau nggak ada orangnya itu harus huruf kecil. Nah, karena ada nama orangnya Firman Agung, nah gitu, ya. Tidak bisa dipakai misalkan, ya. Contoh Sultan. Dahulu Yogyakarta, kalau bukan dahulu, sekarang Yogyakarta dipimpin oleh seorang sultan. Nah, sultan itu tidak boleh huruf besar karena tidak ada namanya. Oke. Yang kelima, huruf kapital juga digunakan pada jabatan, tapi harus ada nama orangnya. Kalau nggak ada, jangan. Ini di sini contohnya adalah wakil presiden. Kalau yang sekarang Ma'ruf Amin, ya. Presiden. Nah, presiden itu kan jabatan, maka harus digunakan kalau ada namanya harus menggunakan huruf besar. Presiden Joko Widodo. Kalau misalkan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, nah itu harus kecil karena tidak ada nama orangnya. Oke, baik, ya. Oke, seperti contoh di sini ada, ya. Beberapa orang camat hadir dalam rapat itu. Camat di sini tidak ditulis besar atau kecil di sini karena penulisannya tidak diikuti dengan nama orangnya. Paham semuanya? Oke, baik, kita lanjutkan. Penggunaan huruf kapital juga digunakan untuk menulis unsur-unsur nama orang. Misalkan di sini Amir Hamzah, ada dua kata, ada Amir, ada Hamzah. Maka ketika ditulis dua-duanya, huruf pertamanya saja harus menggunakan huruf besar, huruf A dan huruf H, ya. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk menyingkat nama orang. Contoh yang dulu masih ngetren, ya. Pak Yusuf Kalla disingkat menjadi Pak JK, gitu, ya. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Pak SBY. Nah, nyingkat namanya harus huruf besar. Oke, baik, ya. Tapi
huruf kapital dari nama orang tersebut tidak bisa ditulis huruf besar apabila sudah menjadi nama sebuah satuan ukuran. Contoh, diesel, ya, diesel itu berasal dari nama orang, penemu mesin diesel, maka namanya diabadikan menjadi nama satuan ukuran. Volt, 12 volt, 13 volt, volt itu dari nama orang, diabadikan menjadi nama satuan. Maka karena sudah dijadikan nama satuan, tidak bisa ditulis huruf besar. Paham semuanya? Ya. Baik, sekarang huruf kapital juga digunakan pada nama suku bangsa, ya. Nah, huruf pertama nama suku bangsa atau suku bahasa. Suku Sunda. Nah, huruf Sundanya, nama bangsanya, bukan kata sukunya yang harus besar, tapi nama sukunya. Kalau di sini suku Sunda. Nah, suku Sunda di sini tidak ditulis huruf besar sukunya, huruf S pada suku, tapi huruf S pada Sunda, karena Sunda itu nama sukunya, bukan kata sukunya, ya. Oke. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, ya, nama suku, nama bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar atau kata turunan, misalnya ke Jawa Jawaan, ke Indonesia Indonesiaan. Tidak bisa. Nah, kalau jadi kata dasar turunan, ke Jawa Jawaan, turunan Jawa gitu, nggak bisa, ya. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun bulan, ya, April, bulan April, hari Kamis. Nah, nulis bulan dengan Aprilnya itu harus huruf besar. Oke. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Perang Dunia ke-1 misalkan, atau kita dulu perang Uhud, perang Badar, ya, perang Khandaq, perang Siffin kalau di sejarah-sejarah Islam. Kalau di Indonesia perang Diponegoro, perang, ya, banyak lah peristiwa-peristiwa bersejarah. Kalau Bandung Lautan Api. Nah, kayak huruf kapital juga digunakan untuk unsur geografi, ya. Contoh, nama-nama kota, nama-nama daerah, itu udah unsur-unsur geografi, ya. Contoh di sini Serang, Eropa. Nah, kemudian huruf kapital dipakai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti namanya. Danau Toba. Nah, danau itu nama geografi, tapi ada namanya, Toba. Maka nulis danau. Gunung Cikuray, situ Bagendit, situnya besar, Bagenditnya besar juga huruf awalnya, ya, karena geografi yang diikuti dengan namanya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama dari atau nama dari geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan. Contoh, ukiran Jepara di sini. Jepara merupakan sebuah nama dari geografi yang didahului untuk menggambarkan kekhasan budaya. Ukiran Jepara, kemudian tahu Sumedang, dodol Garut. Nah, dodolnya kecil, Garutnya besar karena untuk menggambarkan kekhasan budaya, ya. Dodol Garut, dodolnya kecil, Garutnya besar. Oke, lanjut. Kita huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti oleh nama dari geografi, ya. Contoh, di Garut banyak gunung. Nah, gunungnya tidak boleh huruf besar, harus huruf kecil. Karena geografinya tidak diikuti oleh nama diri geografi tersebut. Contoh, tapi kalau di Garut ada Gunung Cikuray. Nah, gunungnya itu G-nya itu G pertamanya huruf besar, ya. Karena ada namanya, yaitu Cikuray.
Kalau aku mandi di sungai, nah sungainya itu kecil karena tidak ada namanya. Begitu juga huruf kapital tidak dipakai pada huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai penjelas nama jenis. Nggak bisa. Kunci Inggris, petai Cina, ya, atau penjelas nama jenis nggak ada ya, nggak bisa kunci Inggris. Oke. Baik anak-anakku sekalian, yang ke-10 satu lagi aja ya, untuk hari ini kita bahasnya sampai 10. Huruf kapital dipakai huruf pertama unsur-unsur nama resmi negara, mau lembaga negara mau lembaga ketatanegaraan, badan atau organisasi, nah, dokumen resmi, ya, kecuali nama-nama tersebut tidak dipakai bukan resmi, ya. Contoh di sini yang harus menggunakan huruf besar seperti huruf pertama nama negara Republik Indonesia, lembaga resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Departemen Agama. Nah, itu nama-nama lembaga, berarti penulisan huruf pertamanya harus huruf besar. Di sini Republik Indonesia berarti Republik Indonesia, R-nya besar, I-nya besar. Oke ya. Tapi seperti yang disampaikan tadi bahwa huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, bukan lembaga negara. Contoh beberapa badan hukum. Udah kecil aja, kerjasama antar pemerintah dan rakyat. Nggak usah huruf besar nulisnya, karena ini bukan lembaga resmi, tapi hanya sebuah kata, menulis kata hukum, menulis kata badan, menulis kata pemerintah, bukan menunjukkan lembaga negaranya. Oke, anak-anakku sekalian, nah untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian dulu. Kalian supaya tidak terlalu panjang memahaminya, nah silahkan kalian baca dari pertama bahwa penggunaan huruf kapital merupakan penggunaan huruf-huruf yang sering kita temukan dalam sebuah bacaan apabila kita menulis dan sebagainya. Oke, dari Popik cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.